Yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, para pejabat tingkat pusat maupun daerah, Bapak Rektor Universitas Gadjah Mada beserta jajaran pimpinan, para pembicara dan peserta kongres yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kami ucapkan selamat sore dan selamat datang di Balai Senat Universitas Gadjah Mada pada acara Kongres Pancasila yang akan berlangsung selama 3 hari mulai hari ini 30 Mei sampai dengan 1 Juni 2009. Kongres ini dengan mengambil tema meneguhkan, mereaktualisasikan dan merevitalisasikan nilai-nilai Pancasila menuju terwujudnya Indonesia yang modern, demokratis, adil, dan sejahtera. Acara ini berlangsung berkat kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan Ketua Panitia Kongres Pancasila tahun 2009, Profesor Dr. Sutaryo. Kami persilahkan. Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Pemilih Amanah Universitas Gadjah Mada, Ketua, Sekretaris, anggota Majelis Guru Besar, Sekretaris Senat dan anggota Senat Akademik, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati dengan jajarannya, Rektor Universitas Gadjah Mada dan seluruh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, para tamu undangan, panitia, peserta pemakalah kongres yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Universitas Gadjah Mada dengan gedung Balai Senat ini memangku dua simbolisasi. Kalau di luar sana, Bapak Ibu akan melihat ada gedung, ada pohon bodhi. Bodhi ini dulu ditanam dari Candi Borobudur. Hanya 3 yang tumbuh, salah satunya ada di sini. Ini menunjukkan Gadjah Mada adalah sebagai tempat pencerahan. Di sebelah selatan ada Cemara 7, bukan maksudnya 10 mati 3, bukan. Tapi 7 itu adalah saptarsi, menunjukkan sikap kecendekiawanan, bahwa seorang cendekiawan itu tidak boleh sombong, harus berkata jujur, tidak boleh bersolek, rendah hati, dan lain sebagainya. Jadi ada di selatan itu saptarsi dengan Cemara 7-nya, di sana ada bodinya. Saudara-saudara sekalian, para peserta yang saya cintai, kali ini UGM bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan Kongres Pancasila pertama. Mengapa kongres atau di kamus dinamakan rapat besar, bukan seminar atau lokakarya? Tidak lain karena dari segi kelembagaan, para peserta kali ini adalah sangat homogen, khusus, dan Bapak Ibu sekalian adalah terpilih dari sekian ribu peserta yang mendaftarkan. Dan cakupan pembahasannya sangat luas. Juga pada waktu kali ini kita memberikan waktu 3 hari. Peserta terdiri dari para sejawat Pusat Studi Pancasila atau sejenis, guru serta dosen Pancasila dari berbagai perguruan tinggi dan institusi, peneliti Pancasila, penggiat dan pemerhati Pancasila. Para peserta ini homogen dalam satu hati, satu tekad, yaitu bagaimana belajar bersama di dalam mengembangkan Pancasila. Namanya saja belajar bersama di dalam kongres ini. Maka pembahasan terhadap Pancasila harus berkembang terus sesuai dengan zamannya, dan kongres pertama kali ini pasti akan diikuti oleh kongres kedua, ketiga, dan seterusnya. Mengapa diadakan kongres? Saat ini semua komponen bangsa merasa gelisah terhadap situasi krisis multidimensial yang pada intinya karena kita melupakan atau lepas dari jati diri bangsa. Kesadaran itu semakin terasa setelah krisis ekonomi dunia akhir-akhir ini yang diawali dari Amerika Serikat. Semula ada sikap silau melihat kemajuan negara maju, ideologi negara lain. Baru sekarang ini banyak sadar bahwa untuk kemajuan bangsa harus berpijak pada kepribadian dan budaya bangsa, lalu semuanya sekarang ini menengok kembali kita punya jati diri bangsa dan negara yang namanya Pancasila. Untuk memutus kegelisahan itu, kita duduk bersama di Universitas Gadjah Mada selama 3 hari ini, berdiskusi dengan santun dan jernih tentang persoalan-persoalan bangsa yang akan kita pecahkan dengan kacamata cipta, rasa, dan karsa Pancasila. Perbedaan pendapat dan pandangan akan memperkaya ide-ide baru nan segar yang harus terus tumbuh dikembangkan seiring perkembangan zaman. Sehingga menjadi relevan bila saya mengutip visi dan misi Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, yaitu menjadikan Pancasila sebagai kebenaran yang hidup. Berdasarkan hal tersebut di atas, panitia merumuskan dengan tema meneguhkan, mereaktualisasikan dan merevitalisasikan nilai-nilai Pancasila menuju terwujudnya Indonesia yang modern, demokratis, dan sejahtera. Hadirin sidang kongres yang berbahagia, acara Kongres Pancasila akan berlangsung selama 3 hari yang terbagi di dalam sidang pleno dan workshop. Pilihan topik terdiri atas filsafat Pancasila, demokrasi, hukum, relasi agama dan negara, ekonomi, kedaulatan rakyat, dan kesejahteraan rakyat. Dari mimbar ini kami mohon Bapak Ibu sekalian sudah kami pilih mana-mana ataupun nanti bisa memilih sendiri 6 topik tersebut. Sehingga besok hari Senin pagi selama 4 jam Bapak Ibu sekalian bisa berdiskusi entah itu tentang filsafat, tentang ekonomi, tentang hukum, dan lain sebagainya. Pilih sendiri dan bentuk kelompok sendiri, karena ini akan menjadi beban dan bahan dari kami semua untuk melanjutkan diskusi di masa yang akan datang.
Dengan pilihan topik tersebut, para peserta Kongres Pancasila diharapkan akan memberikan gagasan dan ide-ide baru sesuai dengan minat dan ketertarikannya masing-masing. Kemudian diharapkan ada keputusan, rumusan, rekomendasi, dan deklarasi dari hadirin sekalian. Harapan ke depan dari Kongres Pancasila ini akan mampu menjawab tantangan dalam pengembangan aktualisasi Pancasila pada tataran ontologis filosofis, epistemologis keilmuan, dan metodologis implementatif. Saat ini dapat kami laporkan bahwa peserta terpilih pada hari ini yang memenuhi ruangan ini sekitar 400 orang dari berbagai pusat studi, dosen, guru, mahasiswa, wartawan, pejabat negara, TNI Polri, dari Sabang sampai Merauke, dan dari daerah-daerah yang sangat-sangat terpencil pun juga ada di kongres ini. Demikianlah sambutan dari kami. Atas nama panitia, saya memohon maaf bila terdapat kekurangan baik pra atau selama kongres nanti, dan ini akan berlangsung selama 3 hari. Selamat berkongres dengan cerdas, dinamis, dan bersemangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Sutaryo. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan sambutan dan pembukaan secara resmi Kongres Pancasila oleh Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Sujarwati. Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi yang saya hormati dan segenap jajarannya, Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat, Ketua dan Sekretaris Majelis Guru Besar, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik, para pimpinan Universitas Gadjah Mada, para tamu undangan yang saya muliakan, para narasumber, moderator, fasilitator, panitia yang terhormat, para mahasiswa yang saya cintai, dan segenap hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berada dalam keadaan sehat di Balai Senat Universitas Gadjah Mada yang bersejarah dalam rangka melaksanakan Kongres Pancasila. Hadirin yang berbahagia, kita saat ini berada di satu universitas yang bertugas mengembangkan dan memandu terapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan meliputi baik perangkat keras, hardware maupun perangkat lunak atau software. Ilmu dan teknologi adalah kekuasaan atas alam, manusia, dan kebudayaannya. Ilmu dan teknologi serta pengembangan dan penerapannya memerlukan pengarahan dan penilaian. Pandangan critical interactionist memberikan penilaian dan pengarahan itu melalui pengembangan dialog dengan fakta, nilai-nilai, dan manusia. Saya merenungkan sampai satu titik kesimpulan untuk menyambut baik Kongres Pancasila hari ini yang memiliki tujuan luar biasa mulia bagi harapan
bagi cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sungguh bermanfaat Kongres Pancasila yang dibuka hari ini, yang mengukuhkan cita-cita mulia bangsa, yang telah mengikrarkan persatuan dan ditindaklanjuti dengan pembuatan tatanan baku berupa Undang-Undang Dasar 1945. Sangatlah tepat dan wajib didukung sepenuhnya kebulatan pandangan dan tekad Mahkamah Konstitusi menggunakan Pancasila menjadi ukuran dan dipegang teguh untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang yang menjadi kewenangan konstitusi. Bapak Ibu yang saya hormati dan para mahasiswa yang saya cintai, sungguh berjodoh waktu kongres ini dengan Universitas Gadjah Mada dalam usaha percepatan aktualisasi nilai-nilai untuk bangsa dan melaksanakan visi Universitas Gadjah Mada. Sudah menjadi kenyataan, sudah merupakan bagian dari takdir bahwa nilai-nilai Universitas Gadjah Mada maupun visi UGM sebagai universitas perjuangan dilekati dengan kata Pancasila yang menjadi dasar negara. Universitas Gadjah Mada secara otomatis selalu mengusahakan, selalu berjuang keras mengaktualisasikan cita-cita aktualisasi Pancasila. Namun ternyata dalam jumlah warga 230 juta, Universitas Gadjah Mada terlalu kecil dan harus mengajak segenap warga bangsa untuk berbuat bersama-sama. Nilai-nilai Universitas Gadjah Mada tercantum sangat ringkas berupa dua kata, yaitu Pancasila dan keilmuan. Dengan jiwa Pancasila, ilmu itu dikembangkan terus dan diterapkan terus untuk keadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan. Selanjutnya, visi UGM menuju cita-cita dengan orientasi tindakan, dengan orientasi program, dengan orientasi kegiatan-kegiatan dijiwai Pancasila. Kalimat visi UGM yang dapat dibaca pada website UGM, pada file Renstra adalah menjadi universitas riset kelas dunia yang unggul, mandiri, bermartabat, dan dengan dijiwai Pancasila mengabdi kepada kepentingan dan kemakmuran bangsa. Tentu kita semua memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kongres kita ini menemukan kiat-kiat operasional agar Pancasila ditafsirkan dengan niat yang luhur, difahami dan diamalkan dalam mengokohkan persatuan yang menghasilkan sinergi seluruh kekuatan bangsa berderap mantap dan cepat mencapai cita-cita bersama. Saya sebagai rektor mengucapkan selamat datang dan terima kasih serta penghargaan serta penghormatan atas kehadiran semua peserta yang saya muliakan. Dengan kehadiran Bapak dan Ibu serta para mahasiswa tercinta, rancangan pesan atau message design melalui kecerdasan kolektif segenap hadirin yang diprakarsai oleh Mahkamah Konstitusi dan UGM melalui Pusat Studi Pancasila, semoga dapat diterima meluas oleh warga bangsa yang meningkatkan kekokohan persatuan membangun Indonesia seperti cita-cita pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya merasa wajib menyampaikan terima kasih atas kerja keras banyak rekan, dan saya tidak bisa menyebut nama satu persatu, namun saya ingin menyebut Bapak Agus Wahyudi dan Profesor Sutaryo yang bekerja keras tentu saja dengan semua jajarannya atas upayanya sehingga kongres ini dapat kita laksanakan.
Ilmu pengetahuan selalu dikembangkan dan diterapkan dengan pilihan atau choice orientasi. Dan kita memilih untuk keadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan. Sekarang ini dunia sedang gelisah, dunia sedang risau, dunia sedang mencari jawaban mutu keadaban manusia, kemanfaatan, dan kebahagiaan. Secara naluri kita merasakan bahwa jawaban itu adalah aktualisasi Pancasila. Masih amat banyak pekerjaan rumah untuk mengaktualisasikan konsep Pancasila ke operasional dan rincian tindakan dalam segala aspek kehidupan. Apabila pekerjaan rumah itu dapat diselesaikan, itu artinya Indonesia telah memberi solusi tidak hanya persoalan bangsa, namun juga persoalan dunia. Berarti Indonesia telah aman sejahtera, adil dan makmur memimpin dunia. Kapan pekerjaan rumah itu diselesaikan? Percepatan jawaban itu semoga ditemukan melalui Kongres Pancasila kita pada hari ini. Ke depan perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologi, perundang-undangan, ilmu pengetahuan, teknologi akan memiliki pemandu evaluasi yang dijiwai Pancasila. Rangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi mencakup penelitian dasar atau basic research, penelitian terapan atau applied research, pengembangan teknologi untuk kemanfaatan, dan penerapan teknologi itu untuk keadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan manusia. Selalu secara terus-menerus akan diikuti peningkatan mutu kontinu melalui proses evaluasi bersumber kejernihan dan ketetapan aktualisasi Pancasila dalam payung universalitas, etis, politis, religius untuk menentukan apakah hasil-hasil pengembangan ilmu pengetahuan tersebut benar-benar bisa diterima oleh masyarakat luas, apakah pengaruhnya dalam tatanan kehidupan masyarakat telah menemukan jalan yang optimal menuju pencapaian cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Marilah kita berdoa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, taufik dan hidayahnya, agar para hadirin yang mulia yang berpartisipasi dalam kongres ini, yang berbicara dalam kongres ini, dapat melaksanakan tugas untuk menemukan jalan baru yang makin baik. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta saudara mahasiswa yang saya cintai. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas permintaan panitia dan untuk kita semua secara resmi Kongres Pancasila saya nyatakan dibuka. Terima kasih, dan pembukaan ditandai dengan pemukulan bendi. Mohon Ketua Panitia untuk mendampingi Bapak Rektor untuk pemukulan bendi. Terima kasih Pak Rektor, Ketua Panitia. Kongres Pancasila pada sore hari ini telah resmi dibuka oleh Rektor Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama pembicara kunci Kongres Pancasila pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor Universitas Gadjah Mada,
Profesor Sutaryo, dan para hadirin. Di sini ada Pak Hendro Priyono, ada anggota DPR Gusti Joyokusumo dan yang lain. Saya merasa bergembira bahwa pada hari ini kita bisa ketemu di dalam Kongres Pancasila ini. Pada masa Orde Baru dulu Pancasila itu mungkin terlalu overdosis dipakai. Di mana-mana Pancasila, orang pidato selalu Pancasila. Koran setiap hari, kalau dibuka koran sebelum tanggal 20 Mei lengsernya Pak Harto itu paling tidak kata Pancasila akan muncul minimal 10 kali di setiap koran. Sekarang saudara lihat tidak ada tuh kata Pancasila. Pemilihan umum yang punya lagu Demokrasi Pancasila tidak dipakai lagi. Tidak dipakai lagi. Di kampus-kampus kuliah Pancasila juga nampaknya formalitas. Di sekolah-sekolah juga. Nah, ini sungguh menyedihkan, ya, menyedihkan. Lalu hilang sama sekali. Nah, saudara, saya kira pendapat apa yang saya sampaikan tadi itu dikonfirmasi oleh Harian Kompas bahwa itu dalam jajak pendapat tanggal 30 September 2008 bahwa 55% responden meragukan keseriusan kita pemerintah ini untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Padahal 96% menyatakan bahwa Pancasila harus dipertahankan sebagai dasar negara. Bahkan tidak hanya itu, 92,1% di dalam jajak pendapat itu ditemukan penegasan bahwa Pancasila adalah landasan terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari Pancasila untuk negara ini. Nah, saudara, saya pernah mengatakan di dalam beberapa tulisan saya, ketika dulu kita menolak P4 dan melakukan reformasi, itu bukan karena kita menolak Pancasila. Karena P4 dan Pancasila itu berbeda. Saya kira Pancasila sebelum tahun 78 itulah yang proporsional Pancasila. Sesudah P4 itu lalu Pancasila itu diberi tafsir bahwa Pancasila itu artinya 45 butir. Dengan istilah-istilah yang sangat primordial Jawa. Sehingga tidak menasional, tidak membangsa Pancasila itu. Orang Batak dipaksa menghafal tutwuri andayani ing ngarso sung tulodo ing matyo mangun karso. Misalnya. Itu bagus, itu bagus. Tetapi pembatasan jumlah butir dengan istilah-istilah yang tidak menusantara misalnya, itu sebenarnya lalu agak menutup terhadap Pancasila yang sudah kita terima sebagai ideologi terbuka. Oleh sebab itu, ketika kita reformasi itu mengatakan, yuk kita reformasi negara ini dengan mengembalikan Pancasila pada proporsi yang sebenarnya. Dan proporsi yang benar itu secara ilmiah populer dulu dilahirkan di kampus ini, di kampus Universitas Gadjah Mada ini, ketika Profesor Notonegoro mengembangkan studi ini dengan konsep-konsep yang melahirkan pemahaman filosofi Pancasila yang benar itu bagaimana, dan itu kemudian diterima di seluruh Indonesia tanpa menimbulkan persoalan apapun. Sampai akhirnya pada tahun 78 itu ketika muncul TAP nomor 2 MPR tahun 78 itu kemudian terus menimbulkan perdebatan-perdebatan yang mengantarkan kita pada reformasi itu. Khusus untuk Pancasila ketika itu ya kita kembali ke Pancasila yang benar lah, dalam penafsiran yang secara ilmiah benar, kemudian yang dihayati oleh masyarakat Indonesia itu juga benar itu. Nah, memang betapapun kita mau mengelak, saudara, tampaknya sulit untuk menghindar dari kesan yang sangat kuat bahwa saat ini bangsa kita ini mengalami permasalahan baru yang mendasar, yaitu masalah identitas jati diri sebagai suatu bangsa. Banyak tokoh nasional dan pakar yang telah
menangkap kecenderungan tentang semakin hilangnya jati diri bangsa itu. Sistem politik, hukum, ekonomi, dan budaya kita saat ini berkembang begitu saja tanpa memiliki karakter dan orientasi yang jelas sesuai dengan jati diri kita sebagai bangsa. Perkembangan kehidupan bangsa dan bernegara lebih ditentukan oleh kepentingan pragmatis jangka pendek dan dipengaruhi oleh kekuatan global. Sekarang ini sudah mulai muncul sikap kritis dari banyak ahli ekonomi, misalnya bahwa sistem ekonomi kita semakin liberal dan tidak sesuai dengan ekonomi kerakyatan, sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi yang berkembang sekarang ini juga ada yang menilai terlalu liberal dan mengandalkan kekuatan semata-mata, mengesampingkan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bahwa sistem hukum saat ini telah terseret ke arah hukum yang liberal juga, sehingga kering dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, karena hukum-hukum itu hanya diputuskan berdasar perimbangan kekuatan politik, bukan diputuskan berdasar prinsip-prinsip demokratis. Bangsa Indonesia dengan demikian seolah-olah telah kehilangan falsafah dasar yang mempengaruhi dan mendasari sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita seperti kehilangan apa yang dinamakan oleh Bung Karno sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung, yaitu Pancasila sebagai fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, dan hasrat yang menyatu dalam kemerdekaan Indonesia. Tanpa Pancasila, kemerdekaan yang dikiaskan sebagai jembatan emas dulu oleh Bung Karno itu tidak akan dapat menuju pada pencapaian tujuan nasional. Tanpa Pancasila, kita juga kehilangan hakikat dan identitas sebagai satu bangsa. Kita hanya akan menjadi imitasi atau bahkan sekadar alat bagi bangsa lain. Di sisi lain kita dapati kenyataan bahwa telah berlalu masa sedemikian panjang. Sudah 64 tahun kita merdeka, tetapi kekayaan dan keindahan negeri ini tidak membawa kemakmuran bagi rakyat. Kelimpahan penduduk tak memperkuat daya saing kita dengan penduduk yang begitu besar. Kemajemukan bangsa tidak memperkuat ketahanan budaya kita, dan keberagamaan tak mendorong keinsafan berbudi. Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi menyambut baik forum ini, kongres ini sebagai momen reflektif bagi kita setelah 64 tahun para pendiri bangsa menggagas dan menyepakati Pancasila sebagai falsafah dasar berbangsa dan bernegara. Apakah falsafah tersebut masih relevan atau telah diusangkan oleh dinamika kehidupan nasional dan global? Apakah ini ditimbulkan oleh cacat inheren dari falsafah Pancasila itu, atau justru merupakan akibat pelalaian dan penodaan nilai-nilai Pancasila oleh kita sendiri? Untuk itulah marilah kita lihat kecenderungan utama dalam perkembangan global dan domestik, serta bagaimana daya antisipasi Pancasila dalam menjawab tantangan ini. Para peserta kongres yang saya hormati, berbagai tantangan dalam kehidupan global dan domestik perlu dikemukakan lagi di sini sekadar untuk melihat apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan atau telah diusangkan oleh perkembangan zaman. Nyatanya berbagai persoalan kontemporer yang disebutkan jauh-jauh hari telah diantisipasi oleh Pancasila. Dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya fundamentalisme agama, misalnya, sila pertama menekankan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Seperti dinyatakan Bung Karno, hendaknya negara Indonesia ini ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiadanya egoisme agama. Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Itu kata Bung Karno dulu. Dalam mengantisipasi dampak-dampak destruktif dari globalisasi dan lokalisasi dalam bentuk
homogenisasi dan partikularisasi identitas, prinsip sosionasionalisme yang tertuang di dalam sila kedua dan sila ketiga Pancasila telah menawarkan jawaban yang jitu. Dalam prinsip nasionalisme, sosionasionalisme itu, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, berdiri di atas prinsip semua untuk semua. Tapi pada saat yang sama kebangsaan Indonesia juga kebangsaan yang beri kemanusiaan, yang mengarah pada persaudaraan, keadilan, dan keadaban manusia di seluruh dunia, bukan hanya di seluruh Indonesia. Seperti dikatakan oleh Bung Karno, internasionalisme tidak akan dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme juga tidak akan dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Saudara, dalam mengantisipasi tirani dan ketidakadilan politik dan ekonomi, prinsip sosiodemokrasi yang tertuang di dalam sila keempat dan sila kelima Pancasila memberi solusi yang juga andal. Menurut prinsip ini, demokrasi politik harus bersejalan dengan demokrasi ekonomi. Pada ranah politik, demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi permusyawaratan atau deliberative democracy yang bersifat imparsial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak secara inklusif. Pada ranah ekonomi, negara harus aktif mengupayakan keadilan sosial dalam rangka mengatasi dan mengimbangi ketidakmerataan yang terjadi di pasar dengan jalan menjaga iklim kompetisi yang sehat, membela yang lemah, serta berinvestasi dalam public goods yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi para pendiri bangsa ini telah mewariskan kepada kita satu falsafah berbangsa dan bernegara yang begitu visioner dan tahan banting. Sayang sekali, keluasan daya jangkau dan daya jawab Pancasila itu belum banyak dikembangkan dan diamalkan secara jujur oleh kita, secara konsekuen dan konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti dikatakan oleh almarhum Nurholis Majid, mungkin disebabkan oleh faktor kemudaan yang juga berarti kekurangmatangan kita semua sebagai bangsa baru, ide-ide terbaik para pendiri negara itu dalam pelaksanaan sering berhadapan dengan apa yang dikatakan oleh Bung Hatta sebagai jiwa-jiwa kerdil sebagian pemimpin kita. Pemaparan di atas, saudara sekalian, menunjukkan betapa dahsyatnya pemikiran yang terkandung dalam Pancasila. Karena itu sudah seharusnya dan merupakan keniscayaan kita untuk meningkatkan kuota keyakinan kita akan kehandalan Pancasila menghadapi seluruh tantangan kehidupan bangsa dan negara. Seiring dengan itu sudah tentu, kalau kita bersedia mengikuti konsekuensi logis dengan keyakinan kita tersebut, bahwa segala sikap, perilaku, kebijakan dan peraturan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus sebangun dan senafas dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau di dalam kaidah usul fikih itu ada dalil ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Kalau Anda rela menerima sesuatu, maka juga harus rela juga menerima segala akibat yang harus dipikul atau yang terjadi atas penerimaan itu. Meski begitu, perlu disampaikan juga beberapa catatan penting terkait dengan ini. Sebagai filsafat bangsa dan common platforms, Pancasila adalah milik segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Pemikiran tentang Pancasila juga bukan merupakan sistem ideologi tertutup, tetapi senantiasa berkembang sesuai dengan kontekstualisasi nilai dasar terhadap perkembangan bangsa. Oleh karena itu, langkah strategis yang dapat dilakukan adalah mengarus utamakan wacana publik tentang Pancasila sehingga hidup dan berkembang. Seperti halnya dipicu oleh Kongres pertama hari ini. Dalam proses diskusi publik, kedudukan dan nilai-nilai Pancasila dapat dielaborasi dan akan ditemukan darinya kristalisasi objektif tanpa adanya pemaksaan dan hegemoni dari pihak manapun. Langkah ini juga menghindari munculnya tafsir tunggal yang dipaksakan oleh kekuasaan negara seperti yang kita alami pada masa lalu. Sebagai dasar negara dan falsafat bangsa, pembahasan tentang Pancasila memiliki ruang lingkup yang sangat luas,
mulai dari yang bersifat mendasar tentang kedudukan Pancasila hingga kontekstualisasinya terhadap masalah atau bidang tertentu. Terkait dengan kedudukan Pancasila, ditamping sebagai dasar negara seperti ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila juga ditempatkan sebagai falsafah bangsa, sebagai pandangan hidup, bahkan juga sebagai ideologi negara. Bahkan juga ada kemudian sebagai dasar kaidah, ada yang menyebut juga ideologi bangsa, yang kesemuanya itu memperkaya dimensi-dimensi yang harus dikembangkan dari Pancasila itu. Elaborasi, dekonstruksi, dan rekonstruksi juga perlu dilakukan terhadap pemikiran tentang Pancasila dalam konteks bidang tertentu. Di bidang hukum, Pancasila selama ini ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Namun kita tidak memiliki kerangka implementasi konsepsi tersebut sehingga hanya menjadi jargon nampaknya. Bahkan dari sisi akademis pun dalam studi ilmu hukum Indonesia, Pancasila belum memiliki tempat yang selayaknya. Oleh karena itu sangat terbuka peluang elaborasi dan pembahasan Pancasila yang bisa dimulai dari Kongres hari ini. Saya sendiri memiliki pemikiran Pancasila sebagai kaidah penuntun dalam menentukan politik hukum Indonesia. Bahkan Pancasila bisa ditempatkan sebagai tujuan hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang mana hal-hal tersebut tentu harus didasari oleh argumentasi ilmiah dan falsafati. Problem kebangsaan lain yang kita hadapi adalah bidang hubungan antara negara dan agama berdasar Pancasila. Berdasarkan Pancasila, Indonesia adalah negara kebangsaan yang religius. Dikenal pula istilah bahwa Indonesia bukan negara agama, karena negara agama itu adalah satu negara yang hanya diatur oleh satu agama atau berdasar satu agama. Tetapi juga bukan negara sekuler, karena negara sekuler itu adalah negara yang sama sekali tidak ada urusan, tidak mau mengurus agama. Itu agama itu urusan masing-masing orang. Tapi Pancasila bukan negara agama, bukan negara sekuler, tapi apa? Ya negara Pancasila. Konsep tersebut memerlukan interpretasi dan argumentasi yang kompleks, sehingga tidak membuat Indonesia negara yang bukan-bukan, tetapi mampu menjawab berbagai persoalan sosial keagamaan seperti yang sekarang ini munculnya kasus soal Ahmadiyah, soal undang-undang pornografi yang kemudian dikait-kaitkan dengan keberadaan satu agama. Apakah benar itu semua dan apakah itu boleh terjadi di Indonesia? Di bidang ekonomi, masalah real yang kita hadapi adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat berdasar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menggariskan sistem perekonomian nasional serta hak-hak sosial ekonomi warga negara. Namun hingga saat ini hasil yang kita capai masih jauh dari idealitas tersebut. Kemiskinan dan pengangguran serta kesenjangan sosial menjadi masalah yang belum terselesaikan oleh perekonomian nasional yang saat ini dikembangkan. Oleh karena itu, kita juga perlu mengevaluasi dalam kesempatan ini, mengevaluasi kembali sistem ekonomi nasional kita agar sesuai dan dapat mewujudkan ekonomi Pancasila. Di bidang politik, kita telah berhasil melakukan proses reformasi dengan menata kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratis. Namun yang kita capai baru pada tataran menentukan mekanisme demokrasi. Kita belum mampu menafasi demokrasi dengan tata nilai Pancasila sehingga menjadi sarana yang benar-benar bermanfaat dalam mencapai tujuan nasional. Pada kesempatan ini Mahkamah Konstitusi sangat berkepentingan dengan segala pemikiran mengenai Pancasila, termasuk yang hidup dan berkembang dalam forum ilmiah ini. Hal ini dikarenakan karena fungsi mahkamah ini sebagai lembaga pengawal konstitusi, the guardian of the constitution, dan sebagai lembaga penafsir final konstitusi, the final interpreter of the constitution, akan sangat terkait dengan Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara. Pancasila merupakan general acceptance of the same philosophy of government dari konstitusi kita.
Dengan demikian Pancasila lah yang menjadi dasar norma-norma konstitusional dan harus menjadi pedoman dan orientasi dalam melakukan penafsiran terhadap norma konstitusi itu. Artinya kita ini mengawal setiap norma itu sesuai dengan Pancasila yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar atau tidak. Jadi kalau nanti ada sebuah undang-undang diuji ke Mahkamah Konstitusi dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya kita bisa membatalkan, dan itu sudah dilakukan, bukan hanya bisa. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sebuah undang-undang karena isinya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya, yang kita yakini sebagai penjabaran dari Pancasila. Nah, dari semua gagasan dan pemikiran ini mengarah pada satu kesimpulan dan keputusan bahwa kita dan bangsa kita tepatnya harus kembali kepada Pancasila. Marilah kita maknai kembali Pancasila. Marilah kita hidupkan Pancasila, dan marilah kita segarkan kembali pemahaman atas Pancasila agar perjalanan bangsa kita makin mengarah kepada terwujudnya tujuan bernegara sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang Dasar 45. Seiring dengan itu hendaknya kita semua mulai menunaikan hal-hal yang dapat kita laksanakan sesuai dengan pemahaman kita mengenai Pancasila, termasuk melaksanakan kesepakatan peserta forum Kongres Pancasila ini nantinya. Kita tidak perlu harus menunggu ada pemahaman yang komprehensif. Kita tidak perlu harus menunggu semua persoalan yang saya uraikan di atas itu diselesaikan semuanya, ditemukan rumusannya. Tetapi kita harus mulai melaksanakan terhadap apa yang bisa mulai dilaksanakan sesuai dengan kongres ini. Sekali lagi saya mengutip kaidah hukum fikih, usul fikih yang mengatakan ma la yudroku kulluhu la yudroku ba'duhu. Kalau tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan tinggal yang sebagiannya. Kalau di dalam kalimat lain ada yang mengatakan ma la yudroku kulluhu la yudroku julluhu. Kalau tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya, karena di antara seluruhnya itu ada bagian-bagian yang masih bisa diambil untuk mulai dilaksanakan. Jangan nunggu mana konsepnya lengkap dulu baru mau mulai. Yang bisa saja nanti dari kongres ini kan akan bisa mulai. Misalnya untuk pendidikan itu kita mulai dari kampus-kampus, dari sekolah-sekolah, gitu. Bisa mulai dari situ. Nah, saudara sekalian, itulah persoalan yang ingin kami sampaikan sebagai gagasan dari Mahkamah Konstitusi bersama Universitas Gadjah Mada. Saya ingin menambahkan satu hal yang di luar ini, tapi saya tulis dengan panjang di sini. Begini, salah satu hal yang juga mengganggu kita sekarang ini adanya klaim-klaim yang tidak sehat tentang Pancasila itu. Ada yang mengatakan Pancasila itu miliknya golongan tertentu karena itu dibuat oleh Bung Karno. Itu tidak benar. Ada yang mengatakan pada zaman Orde Baru bukan Bung Karno, sehingga zaman Orde Baru itu pidato hari lahirnya Pancasila itu dihapus sebagai hari nasional, ya, hari besar nasional, karena pemerintah Orde Baru tidak mau mengatakan Pancasila itu karya Bung Karno. Siapa? Itu Yamin yang buat, kata pemerintah Orde Baru. Nah, beberapa waktu lalu menjelang pemilu itu ada kelompok partai lalu bergabung. Nah, ini Front Pancasila. Itu berarti menganggap yang lain bukan Pancasila. Itu berbahaya untuk masa panjang. Padahal kita ini semua sudah Pancasila. Sehingga saya katakan di Pancasila itu adalah hasil karya dan milik bersama. Bukan karya dan milik Bung Karno dan keturunannya. Bukan karya Yamin dan keturunannya. Tapi milik kita. Mari kita lacak. Saudara, pemerintah Orde Baru yang mengatakan Pancasila itu sebagai karya Yamin itu berdasar buku karyanya Yamin. Berdasar buku karyanya Yamin yang terbit pada tahun 59. Jadi pada tahun 59 itu Yamin menulis buku judulnya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar, yang di situ ditulis bahwa pada tanggal 29 Mei, hari pertama sidang BPUPKI, Yamin menyampaikan usul Pancasila, dua macam.
Satu, usul tertulis, usul lisan. Lisan tuh peri kebangsaan, peri kerakyatan, peri ketuhanan, peri kemanusiaan, dan keadilan sosial. Itu usul lisan. Tapi sesudah itu, kata buku itu, Yamin pulang lalu mengirim usul tertulis. Usul tertulisnya itu sama persis dengan Pancasila yang ada sekarang ini. Persis. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, dan seterusnya. Persis. Sehingga berdasar buku itu, pemerintah Orde Baru mengatakan hapus hari lahirnya Pancasila 1 Juni karena yang buat Pancasila itu Yamin. Alasannya juga masuk akal. Kenapa? Karena di dalam buku yang terbit tahun 59 itu Yamin memuat sambutan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu mengatakan di dalam sambutannya itu, bangsa Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang ingin mengerti sejarah bangsa ini, bacalah bukunya Yamin ini. Buku Yamin ini adalah lautan sejarah katanya. Sehingga pemerintah Orde Baru lah, itu Bung Karno sendiri ngakui kok katanya. Baca coba nanti bukunya itu. Tapi saudara, bagi saya tidak logis kalau Yamin itu betul membuat usulan. Kenapa? Usulannya itu 21 halaman. Nah, kalau dia bisa menulis sesudah rapat itu 21 halaman, mestinya paginya tulisan itu sudah ada. Nah, mungkin habis rapat jam 2 lalu jam 3 sudah nulis 21 halaman. Mestinya tulisan ini pagi tadi sudah ada. Kenapa kok beda usul yang ditulis dan bisa? Logika aja. Sehingga benar yang dikatakan oleh Hatta, sebenarnya yang ditulis oleh Yamin itu tidak pernah ada. Karena kata Hatta, saya hadir di dalam sidang BPUPK itu, Yamin tidak menyampaikan itu. Bahkan 5 dasar Pancasila yang secara lisan yang sederhana itu Yamin juga tidak menyampaikan. Dia hanya usul sekedarnya gitu ya, bicara sebentar tapi tidak menyebut 5 dasar itu. Lalu siapa yang buat 5 dasar ini kalau bukan Yamin? Mari kita masuk pada berikutnya. Tanggal 1 Juni Bung Karno berpidato tentang Pancasila. Itulah untuk hari pertama istilah Pancasila di Indonesia modern itu lahir. Belum ada orang lain sebelum itu yang mengatakan Pancasila, kecuali pernyataan Soekarno bahwa istilah itu dibisikkan oleh temannya. Lalu ada para pengagum Yamin itu mengatakan temannya itu ya Yamin katanya. Padahal Yamin sendiri tidak pernah bilang, Soekarno tidak pernah bilang kalau Yamin. Tapi lalu disimpulkan itu Yamin. Kenapa? Karena Yaminlah satu-satunya ahli bahasa pada waktu itu katanya. Ya, oke. Tetapi begini, benar istilah Pancasila itu lahir 1 Juni oleh Bung Karno. Saudara, tapi mari kita lihat dengan jujur bahwa isi Pancasila yang dikemukakan oleh Bung Karno itu jauh berbeda dengan Pancasila yang berlaku sekarang. Buka itu pidatonya Bung Karno yang dipidatokan di kampus ini pada tahun 56 ya. Bung Karno mengatakan Pancasila itu 1 internasionalisme, yang kedua kebangsaan, 3 demokrasi, 4 keadilan sosial, 5 ketuhanan. Beda kan? Beda. Dan kalau bicara dari sudut optik filosofi pemahaman yang dibangun oleh Profesor Noto Nagoro dari kampus ini, kalau Pancasila seperti itu tidak sama dengan Pancasila yang kita terima. Karena ada filosofi hierarkis piramidal. Apa hierarkis piramidal itu? Pancasila itu susunannya mutlak bersifat hierarkis, yang nomor satu itu harus ketuhanan. Tidak boleh ada di tempat lain ketuhanan itu. Karena ketuhanan ini melahirkan sila kemanusiaan. Tidak boleh kemanusiaan atau di atas atau di bawahnya. Kemanusiaan melahirkan sila persatuan yang khusus Indonesia. Kemudian persatuan melahirkan demokrasi atau kerakyatan, baru yang kelima keadilan sosial. Ini filosofi yang diterima di negara ini. Oleh sebab itu, kalau secara keutuhan pidato 1 Juni itu juga bukan Pancasila yang berlaku sekarang. Apalagi itu masih bisa diperas apa? Trisila. Ya kan? Sosio demokrasi, sosio ekonomi, dan ketuhanan. Bisa lagi, sudah lain lagi filosofinya.
Kalau Anda tidak suka, peras lagi kata Bung Karno, jadi Eka Sila. Apa itu? Gotong royong aja. Lalu siapa yang menggali Pancasila? Mari kita masuk ke peristiwa yang terjadi di Perang Pasifik. Ini saya ambil dari bukunya Hatta, saya tulis di buku ini, di makalah yang kedua ini. Hatta di dalam bukunya Memoir, dan juga itu ditulis di dalam tulisannya tentang sekitar proklamasi, mengatakan begini: ketika Perang Pasifik memuncak, maka 38 orang anggota BPUPKI berkumpul di Jakarta. Dan dari 38 orang ini, kemudian Bung Karno memilih 9 orang untuk mencari rumusan kompromi. Jadi salah juga pelajaran kita di dalam sejarah-sejarah ketatanegaraan Pancasila, seakan-akan panitia 9 itu dibentuk tanggal 1 Juni ketika BPUPKI deadlock dan mufakat dibentuk panitia 9. Tidak. Tanggal 1 Juni itu dibentuk panitia 8, sedangkan panitia 9 itu dibentuk atas praskarsa Bung Karno pribadi tanggal 18 Juni. Benar nih, benar. Karena pada tanggal 10 Juli pada sidang BPUPKI yang kedua itu Bung Karno berberita begini, saya minta maaf katanya. Nanti dibaca itu risalah itu. Saya minta maaf. Kenapa? Karena saya telah melanggar prosedur. Saya melanggar prosedur yaitu membentuk panitia 9 di luar keputusan BPUPKI. Tapi panitia ini lebih ini penting. Karena dinamika masyarakat ini harus dijawab kalau perlu dengan cara melanggar prosedur. Loh, ini kata Bung Karno, Bapak. Kalau di sini ada Pak AB Kusuma, ada enggak? Enggak ada ya. Kalau diundang bagus juga beliau. Itu hasil penelitiannya yang terbaru itu. Itu sejarah tentang Piagam Jakarta 22 Juni semua salah. Seakan-akan itu panitia dibentuk secara resmi oleh BPKB. Tidak. Itu pengakuan Soekarno dan ditulis juga sebenarnya di dalam bukunya Yamin. Saya melanggar formalitet kata Bung Karno. Saya melanggar formalitet, tapi formalitet, prosedur yang tidak sesuai dinamika masyarakat, tidak sesuai dengan kebutuhan musik harus kita tendang, harus kita bongkar, kata Bung Karno. Disitulah sebabnya saya membentuk panitia 9. Nah, panitia 9 inilah yang kemudian diminta oleh Bung Karno. Yamin, kamu buatkanlah rancangan preambul. Namanya waktu itu preambul. Rancangan preambul yang merangkum semua pendapat yang berbeda sidang kemarin itu. Buatlah kamu, nanti kita bahas 9 orang. Kamu buat dulu konsepnya. Membuatlah Yamin. Buat Yamin judulnya preambul. Ya. Sesudah dibaca panitia 9 tidak setuju. Wah itu terlalu panjang men katanya. Terlalu panjang. Mari kita garap aja sekarang bersama. Iya. Mari kita garap bersama dengan mengambil pidatonya Bung Karno 1 Juni. Jadi memang pidato Bung Karno 1 Juni itu yang masuk. Dengan mengambil pidatonya Bung Karno 1 Juni, lalu susunannya diubah menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab yang sepenuhnya ke bawah itu sama persis dengan Pancasila sekarang. Lalu Hatta menulis di dalam tulisannya itu, tapi Yamin itu kemudian di kemudian hari sesudah 14 tahun Indonesia merdeka, baru dia menulis bahwa Pancasila itu karya dia katanya. Padahal dia mengambil kerja kita yang bersama-sama bersama dia juga tanggal 18 Juni itu. Yang kemudian disetujui, jadi mukaddimah itu yang hanya 4 kalimat itu saudara bayangkan dibahas 18, 19, 20, 21, 22 baru disetujui. Nah saudara, dengan demikian menjadi clear bahwa ini bukan karya perorangan. Ini karya bersama seluruh aliran, bahkan di situ disebutkan aliran yang ditampilkan di situ, misalnya nasionalis 5, aliran Islam 4 dibentuk oleh Bung Karno. Kalau panitia 8 itu aliran nasionalis 6, aliran Islam 2. Oleh Bung Karno enggak, harus diseimbangkan ini kata Bung Karno. Sekarang nasionalisnya 5, Islamnya 4. Jadilah panitia 9. Lahir Piagam Jakarta itu. Nah lalu pada tanggal 18 itu diubah lagi sebagai kesepakatan para pemimpin bangsa.
Nah saudara, dari sini maka saya kira kita ini sekarang juga harus memasyarakatkan bahwa Pancasila itu bukan karya orang tertentu, bukan karya kelompok tertentu. Karena kalau itu terjadi, itu berarti secara pelan-pelan sejak sekarang kita sudah menanam perbedaan di antara orang dan keturunan orang, sehingga Pancasila itu nanti menjadi milik orang, bukan menjadi milik bangsa. Pengesahan tanggal 18 Agustus itu juga karya bersama. Bahwa kata syariat Islam dicoret, itu adalah kesepakatan bersama. Dan itu harus diterima. Suka atau tidak suka, itulah kesepakatannya. Dibahas lagi di dalam konstituan tahun 56 sampai 59, hasilnya tetap kembali ke situ. Pada tahun 99 sampai 2002 ada lagi yang mempersoalkan, tetap kembali ke situ lagi. Sudah kuat ini. Sudah kuat sebagai milik kita. Saya berkelakar begini, ya. Pada pemilu tahun 99, ketika partai-partai itu dipersilakan muncul dan asas Pancasila dikeluarkan dari undang-undang, semua partai boleh milih asasnya sendiri. Berdirilah beberapa partai Islam ikut pemilu dengan mengusung program mengubah Pancasila kembali ke Piagam Jakarta. Ini tidak bisa disembunyikan, memang iya. Tapi apa yang terjadi saudara? Sesudah diuji di dalam pemilu, partai Islam yang mengusung ini hanya mendapat suara 17%. Padahal orang Islam di sini 87%. Artinya sama dengan zaman Bung Karno dulu, sama dengan Bung Karno. Tidak semua orang Islam itu ingin negara ini negara Islam. Bung Karno juga akan bilang di pidatonya, kalau saudara belah jadah saya sekarang, akan terlihat bahwa di sini tertulis kalimat tauhid, bahwa saya ini Islam, tapi saya tidak mau negara ini menjadi negara Islam. Sekarang juga begitu, diuji di dalam pemilu 17%. Pemilu tahun 2004 naik menjadi 22% karena PKS naik melonjak, tapi ingat pada waktu itu PKS sudah tidak lagi memperjuangkan negara Islam. Sudah berubah. Ketika menjadi Partai Keadilan memang dia orientasinya itu ke Piagam Jakarta, tapi sudah itu ikut amandemen, ikut pemilu, lalu berubah. P3 juga sudah menyatakan Pancasila sudah final sebagai dasar negara. PKS juga. Baru partai-partai berbasis Islam itu naik. Itu pun bukan partai berbasis Islam, partai Islam. Karena ada partai Islam, partai berbasis Islam. Bagi saya partai berbasis Islam itu seperti PKB, PAN, ya. Iya, itu bukan partai Islam tapi partai berbasis Islam, artinya masyarakat pemilihnya itu Islam tetapi inklusif. Bahkan saya mengatakan Golkar itu partai berbasis Islam juga. Bahkan semuanya juga partai berbasis Islam termasuk PDIP. Nah begini, partai berbasis Islam itu naik menjadi 22%. Seumpama pun mereka itu penerimaannya itu pura-pura juga misalnya, tetap hanya 22%. Tidak akan bisa mengubah Pancasila itu. Karena sebagian terbesar umat kita, umat Islam ini, ya, yang penganut paham Islam inklusif, Islam kultural, seperti yang banyak dikerjakan oleh Gusti Joyo ini, misalnya. Tidak usah bicara Islam sebagai simbol formal, tapi bekerjalah untuk menyadarkan kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat umum. Nah itu yang banyak, yang tidak berpikir mendirikan negara Islam. Lalu saya berkelakar pada saat itu. Sebenarnya ya, untuk mengubah orang itu berpikiran mendirikan negara Islam agar berhenti dan kembali ke negara Pancasila itu ada 3 cara. Yang pertama, sekolahkan dia ke negara-negara maju, sehingga menjadi pinter. Dan itu yang terjadi pada Syafi'i Ma'arif, Gus Dur, dan Amin Rais. Syafi'i Ma'arif sendiri itu menulis di dalam bukunya, dulu saya bermimpi saya nanti akan mendirikan negara Islam, karena ini negaranya milik umat Islam katanya. Pulang berangkat dari Padang merantau ke Jogja, pokoknya cita-citanya kalau sudah sarjana negara Islam. Tapi sesudah sekolah ke Amerika, pulangnya dia haram negara Islam katanya. Itu kalau orang sekolah.
Gus Dur misalnya. Gus Dur itu dulu saudara, ya pada tahun 63 itu mendirikan cabang Partai Ikhwanul Muslimin di Jombang. Cabang Partai Ikhwanul Muslimin di partai yang sangat radikal fundamentalis yang membunuh Anwar Sadat karena tidak mau menjadikan Mesir negara Islam. Nah, Gus Dur buka cabang di sini. Mau mendirikan negara Islam, tapi begitu dia sekolah ke Baghdad, lalu bekerja di Jerman, keliling Eropa, pulangnya tidak ada itu negara Islam. Tuh kalau sudah orang pinter begitu. Jadi yang masih ngotot tuh kira-kira masih belum pinter itu. Sekarang itu orang seperti Hidayat Nur Wahid sudah fasih bahwa negara Indonesia ini negara Pancasila dan sudah final. Dia sudah ikut pemilu. Dia sudah ikut pemilu. Hamzah Has Ali Marwan Hanan, begitu Hamzah Has dilantik menjadi wakil presiden, Ali Marwan menjadi menteri koperasi, dia bilang Indonesia negara Pancasila sudah final. Nah itu dia. Iya kan? Oleh sebab itu lalu ada alasan yang ketiga, selain demokrasi harus dibangun di negeri ini, yang ketiga dibuka juga, kalau orang yang terlalu ngotot diberi saja jabatan DIM dia. Lalu akan mengatakan final dia, negara ini sudah final, saya sudah dapat, kan begitu di dalam. Nah saudara, untuk itu saya akan membaca bagian terakhir dari makalah saya, halaman 16 itu begini ya. Atas dasar itu, penerimaan Pancasila dasar negara sebagai milik bersama akan memudahkan kita membangun negara berdasar prinsip-prinsip konstitusional yang telah disepakati sebagai hukum dasar yang dijabarkan dari Pancasila untuk kemudian dijabarkan lagi ke dalam hukum-hukum dan politik hukum nasional selanjutnya. Ini kalau sudah diterima bersama itu mudah. Oleh sebab itu jangan biarkan orang menyebabkan orang lain seakan-akan di luar atau meletakkan dirinya di luar. Beri 3 jalan itu tadi sekurang-kurangnya agar tetap bersama. Penerimaan Pancasila sebagai milik bersama membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah penuntun hukum dan kebijakan negara lainnya. Dari Pancasila dasar negara itu akan lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah. Ini dulu diambil dari studi-studi Pancasilanya Noto Nagoro setelah dia mengelaborasi dari sejarah pidato Bung Karno dan BPUKI. Pertama begini, hukum dan kebijakan itu pertama, kebijakan umum dan politik hukum apapun harus tetap menjaga integrasi bangsa atau keutuhan, baik ideologi maupun teritori. Tidak boleh ada hukum sektarian karena itu melanggar keutuhan ideologi. Tidak boleh ada hukum yang berpotensi memecahkan satu bagian wilayah negara ini dari negara Indonesia, karena itu bertentangan di prinsip integrasi itu. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu artinya integrasi ideologi dan integrasi teritori. Setiap hukum yang lahir dengan melanggar itu harus dilarang, harus tidak boleh di legislatif. Kalau terpaksa legislatif membuat itu, dibawa ke Mahkamah Konstitusi biar dibatalkan. Memang begitu aturannya. Memang begitu. Tidak boleh ada hukum yang seperti itu. Apakah itu undang-undang, apa perpu, apa perda, atau apapun. Peraturan pemerintah misalnya. Itu ada jalur hukumnya untuk menguji. Itu yang disebut judicial review. Pengujian yudisial dalam rangka nomokrasi. Bukan hanya demokrasi. Karena yang benar secara demokrasi itu belum tentu benar secara nomokrasi. Ketika suatu daerah di Sulawesi Selatan memberlakukan ketentuan bahwa di daerah ini siapa yang mau masuk sekolah negeri harus bisa membaca Al-Quran, itu demokrasinya benar. Kenapa? Karena disahkan, disetujui oleh 100% anggota DPRD, sudah demokratis. Tetapi nomokrasinya salah karena bertentangan dengan prinsip menjaga keutuhan ideologi dan teritori. Oleh sebab itu demokrasi itu belum tentu benar. Di sini ada nomokrasi. Dan Indonesia itu berdasar pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, Indonesia adalah negara hukum, adalah negara nomokrasi. Bukan hanya pasal 1 ayat 2. Negara Indonesia negara demokrasi. Nah, oleh terkait dengan itu, selain
tidak boleh ada kebijakan yang melanggar asas keutuhan atau integritas teritori dan ideologi harus ada. Yang kedua, bahwa kebijakan umum dan politik hukum apapun harus didasarkan pada upaya membangun secara seimbang antara demokrasi dan nomokrasi. Itu yang kedua. Jangan berpikir genit, wah ini demokrasi, kami udah menang. Belum tentu benar meskipun menang. Sebab kalau Anda boleh saya katakan di Aceh berlaku undang-undang Islam, Anda harus membolehkan di Bali berlaku undang-undang Hindu. Itu demokrasi. Anda harus membolehkan di Sulawesi Utara berlaku hukum Protestan. Di NTT hukum Katolik. Nah, itu kan tidak boleh yang begitu. Islam mereka juga bisa menang secara demokrasi. Tapi kalau ini dibiarkan, saudara, itulah ancaman bagi integrasi kita untuk masa panjang secara hukum. Oleh sebab itu, saya katakan masalah kedudukan membangun demokrasi ini harus benar diperhatikan. Dan kalau terpaksa demokrasi menjadi liar sehingga melahirkan hukum-hukum yang mengancam integrasi, ini nomokrasi harus bermain di sini. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung harus pegang gunting yang kuat. Gunting itu salah, meskipun benar secara demokrasi, tapi salah secara nomokrasi. Gitu. Nah, yang ketiga, tadi udah diurai agak panjang. Kebijakan umum dan politik hukum apapun harus didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang itu artinya tadi dikutip dari Bung Karno di makalah saya itu, apa sih keadilan sosial itu? Keadilan sosial itu adalah keadilan yang diciptakan melalui struktur-struktur kekuasaan. Struktur kekuasaan di mana pemerintah itu harus memihak kepada golongan kecil. Ya, tidak boleh kebebasan yang terlalu bebas, lalu orang misalnya petinju kelas bulu diadu dengan petinju kelas berat, negara diam. Tidak bisa. Tidak bisa dong. Misalnya Persatuan Sepak Bola Sleman diadu dengan Brasil gitu, diadu. Tidak bisa, negara harus turun tangan mengatur. Tidak boleh begitu. Itu intinya keadilan sosialnya begitu. Negara turut campur mengatur struktur-struktur kekuasaan yang adil agar rakyat semua terlindungi. Dan yang keempat, ya, kebijakan umum dan politik hukum harus didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Ini kata dari Bung Karno, dan ini benar. Begini, Indonesia, tadi sudah saya katakan, Indonesia bukan negara agama, sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun. Tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama, sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya tetap harus dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan. Dengan demikian, kedudukan agama di sini sebagai sumber hukum ini yang penting. Karena itu orang yang memperjuangkan formalitas hukum agama itu mengatakan hukum agama itu harus menjadi hukum. Kenapa? Karena menurut Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu Islam adalah sumber hukum, agama adalah sumber hukum. Itu benar bahwa Islam sumber hukum, tapi harus diingat bahwa di sini sumber hukum itu bukan hanya Islam, Kristen juga, Hindu juga sumber hukum di negeri ini. Agama apapun yang ada di sini menjadi sumber hukum. Hukum Barat juga menjadi sumber hukum, hukum adat menjadi sumber hukum. Oleh sebab itu, kedudukan agama sebagai sumber hukum harus diartikan sebagai sumber hukum material. Sumber hukum material yakni bahan untuk dijadikan hukum formal atau peraturan perundang-undangan yang memiliki bentuk tertentu setelah diolah dengan bahan-bahan hukum lain. Tahu, ini hukum agama diolah. Ini Islam, Kristen campur di sini, godok, Hindu masuk, ada budaya masuk, lalu keluar menjadi hukum Indonesia. Tidak lagi hukum agama. Itulah yang sekarang ini, tapi saya ini penggagasnya baru meninggal beberapa bulan lalu. Pak Qodri Azizi itu rektor IAIN, Sultan Agung. Dia menulis buku tentang konsep eklektisisme di dalam hukum nasional, yang mengatakan ya hukum agama itu hukum sumber hukum, tapi bukan hukum itu sendiri, sumber. Nah, sumber itu artinya memberi bahan.
Nah, bahan ini kebersamaan seperti tadi, nilai-nilai Pancasila itu. Nah, dengan demikian hukum agama tidak harus menjadi hukum sendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan cukup menjadi bahan material yang dielektiskan dengan bahan material lainnya, sehingga menjadi hukum nasional. Dalam kaidah penuntun yang demikian, negara tidak memberlakukan hukum agama. Negara itu tidak mewajibkan apa yang diwajibkan oleh agama, tidak boleh diwajibkan oleh negara. Ini dilarang oleh agama, lalu negara ikut melarang karena atas dasar agama, tidak boleh. Negara tidak boleh memberlakukan agama, tetapi memberikan proteksi saja, proteksi sepenuhnya bagi warga negara yang akan melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Beda, yang satu memberlakukan, yang satu memberi proteksi, itu berbeda. Memberlakukan hukum dan memberi perlindungan hukum memang merupakan dua hal yang berbeda, meskipun keduanya kerap kali sangat berhimpitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.